Syahri. Dan berita yang pertama apa tuh? Ya, ini update sekali baru hari ini bahwa Nyabu, ada headline-nya di online media, Nyabu pemain sinetron kosong ditangkap polisi dan inisialnya adalah DPA. Iya ya, DAP. Apa sih? Pokoknya dia pemain sinetron yang lagi hit sekarang yang ratingnya melambai-lambai, dan sinetron itu adalah debutnya yang pertama dan diduga ini pemain ini adalah blasteran gitu ya. Apa? Inisialnya apa? DAC. Oh, inisialnya adalah Dylan Carr ya. Oke. Bukan. Carr dapat pasokan, begini cara dia dapat pasokan narkoba. Kabarnya dia beli berapa linting gitu seharga Rp50.000 dan ada sabu-sabunya juga. Dan kita sudah kirim tim untuk ke reportase dari Polsek. Polsek, benar. Oh, belum nyampe, nanti kita akan lihat seperti apa. Betulkah yang tertangkap ini adalah pemain muda sinetron ini, laki-laki, atau dan di mana ketangkapnya dan seperti apa, kita nanti akan dengarkan raportnya. Next, berita selanjutnya adalah dari Farhat Abbas. Setelah kemarin itu ada berita bahwa baru 10 hari perkenalan, lalu kemudian menikah, lalu kemudian katanya Regina mendapat maharnya tanah 1000 meter. Apa komentar Farhat Abbas? Yang katanya, ini kalau dari headline bunyinya Farhat Abbas geram maharnya dibandingkan dengan Krisnamurti. Kenapa dia geram? Karena dia bilang, apa tadi katanya, maharnya Krisnamurti itu kabarnya hanya fiktif belaka. Oh my God. Ya barangkali mungkin bentuknya masih dalam bentuk surat atau brosur barangkali ya. Bisa jadi ya kan, tapi kan ada rencana yang penting. Oke, next lanjut, berita selanjutnya adalah dari lupakan maju mundur, begini cara cantik Syahrini mengusir orang. Apa gimana caranya? Pakai kaki ya? Iya bener gak sih? Dia bilang apa yang kembali lagi? Terhempas, kembali lagi. Hempas datang lagi gitu ya. Tuh husananya pakai kaki gitu ya. Hus gitu ya. Husana ya gitu. Tapi kalau menurut saya ya, kayak belum ada bahasa yang baru ya, baru uscita aja kan. Manja juga dari kemarin udah pakai manja. Apa dong? Masih belum ada yang baru ya. Tapi menurut penelitian itu kan postingan dia selama dia pergi ke Winter Wonderland ya, ke Eropa. Itu sudah kita hitung sudah sekitar seminggu ya. Itu sudah ada 16 video ya. Bang Ipul kemarin umroh itu videonya ada 39. Oke. Oh, tapi yang nge-like dikit ya. Tapi kita lihat aja barangkali Bang Ipul sekarang semakin bertambah, dia bisa menyaingi Syahrini. Oke. Muka Syahrini kenapa begini ya? Bete kali ya. Mungkin dia lagi ngomong hus sana gitu. Next, berita selanjutnya. Lanjut. Mana? Oh, ada Viti. Oh, Viti Syahrini. Oke, kalau Anda belum bosan, ini dia Viti Syahrini hus sana. Berikut ini. Hidup itu jangan terlalu serius, Syai. Sebentar di Jerman, sebentar di Holland, sebentar di Itali, sebentar di Swiss. Apa sih semua ini? Hampir datang lagi. Tapi luar biasa Syahrini adalah dia itu membuat video-video yang membuka besar kemungkinan, membuka pintu lebar-lebar untuk dijadikan meme ataupun dijadikan parodi gitu ya. Itu bayangkan kan kalau saya melihat dia nyebrang itu, saya kebayang ada yang lewat bus. Maksudnya kalau orang iseng buat lucu-lucuan itu kayaknya dia membuka kreativitas sebesar-besarnya, kayak seru kan? Kalian senang kan nontonnya ya? Lucu. Ada yang dia lari nggak jadi lari ya kan? Ada yang udah ngomong apa panjang lebar puisi-puisi ternyata dia ke factory outlet. Ada yang dia jalan-jalan cantik kepleset. Ya ada kan? Ada ya. Hah? Oh ada. Lanjut kita punya berita lain lagi. Ini juga dari liburannya artis. Yang liburan itu adalah Keisha Karamoy ya. Masa sih gak seru? Oke, kalau kita lihat di Instagramnya, ini foto apa? Ini kapan ini fotonya? Ini foto siapa? Ini man foto dari mana nih beritanya? Hah? Ya, bukan itu yang mau kita komentari. Karena kalau saya lagi stalking tuh apa ya namanya, mengintip Instagramnya Keisha. Itu dia lagi liburan di Australia, ya kan? Tampak seorang diri saja, ya kan? Saya cek ke Instagramnya Excel Narang juga, dia tampak sendiri saja. Dia pergi ke Mount Bullers yang deket-deket Melbourne sana, tapi udah 9 minggu yang lalu. Tapi ya, tiba-tiba pasangan ini 4 hari yang lalu memposting foto ini. Apalah arti kaki ini? Iya kan?
kaki siapa ini, ya kan? Tapi kalau kita, ini ada di tempatnya Excel Nara ya, posting ini, captionnya adalah Let's be awesome together ya, 4 hari yang lalu. Lalu kemudian apa yang terjadi 4 hari lalu di Instagramnya Kezia Karamoy? Lihat foto selanjutnya. Sepatunya sama. Ya, 4 hari yang lalu captionnya adalah akhirnya bisa ke gereja juga. Apakah mereka berdua ke gereja yang sama? Di mana itu? Foto aja kali, nggak usah pakai kakinya ya kan? Tapi itu kakinya Casey, jangan lihat kaki aku. Oke, baiklah, tepuk tangan dulu dong buat berita-berita kita hari ini. Langsung saja kalau kita ngomong artis-artis dan luar negeri, Uscita Lala, ini kan berlibur, ya kan mereka kan berlibur. Kalau yang ini dia ke luar negeri bukan untuk berlibur, tapi untuk berkarir. Inilah Cinta Laura. Silakan masuk Cinta Laura. Silakan duduk. Silakan duduk sini yang dekat. Senang banget ya Cinta Laura kesini dalam waktu yang cukup singkat, cuma 10 hari katanya. Iya, segitu. Tapi bisa mampir ke sini. Nah, ada berita update apa? Ada VT-nya nggak sih kita mau putar ya kan? Kita lihat dulu berita terbaru dan pacar baru Cinta Laura berikut ini. Mengejar mimpinya untuk berkarir sebagai pemain film di Hollywood membuat Cinta Laura tinggal di Los Angeles dan mengikuti berbagai macam audisi. Di sebuah situs film terkemuka disebut gadis berdarah Jerman ini akan terlibat di salah satu film Hollywood yang diadaptasi dari novel bestseller. Namun artis berusia 22 tahun tersebut belum mengklarifikasi kebenaran berita itu. Bicara soal asmara, setelah putus dengan peselancar asal Bali Vincent Perha pada pertengahan 2015 lalu, akhir-akhir ini Cinta terlihat kembali dekat dengan seorang pria. Di akun Instagram miliknya beberapa kali Cinta memposting foto-foto bersama seorang pria bule yang diketahui bernama Hunter Tracy ini merupakan seorang penulis film Hollywood yang tinggal di Los Angeles, Amerika Serikat dan telah diakui Cinta sebagai kekasih barunya. Cinta dan Hunter sempat merayakan akhir tahun bersama dengan romantis di Dubai. Lalu benarkah Hunter Tracy sudah ingin mengajak Cinta untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius? Lalu sejauh manakah perkembangan karir Cinta Laura di Hollywood? Lantas apa yang membuat Cinta kabarnya sampai dimarahi oleh manajernya di Amerika? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Cakep ya pacarnya ya? Kalau sekarang di Amerika jam berapa? Sekarang jam berapa? Ini jam sekarang 4. Ini jam 4, berarti di LA jam 1. 1 malam? Iya. Oh, dia masih bangun dong ya? No, dia sekarang lagi di Hong Kong. Oh, lagi di Hong Kong, berarti masih bangun. Masih bangun, lagi. ya. Oke, good. Sekarang kita mau ke Cinta Laura untuk rumpifikasi dulu. Kita akan tanya nih, ada artikel-artikel di media online Indonesia. Kita mau Oke. tanya langsung ke Cinta Laura dan inilah rumpifikasi artikel yang pertama. Gagal di Disney, Cinta Laura bakal main film remaja Hollywood. Oke, cool. Bukan gimana ya? Jadi Agustus lalu aku audisi buat main character. Jadi peran utama salah satu TV show Disney baru. Dan aku lolos stage 1 dan aku akhirnya audisi kedua kalinya di depan semua executive Disney seperti yang udah bikin TV series seperti Hannah Montana, That's so Raven, Lizzie McGuire, and they loved me. They said you're really good dan mereka senang sama actingnya aku, tapi sayangnya film TV series itu nggak jadi produksi. Oh, oke. Jadi mereka nggak jadi bikin TV series itu. Tapi mereka sudah lihat kamu ya? Ya, sekarang mereka tahu aku, so I'm really excited. Mudah-mudahan itu jadi opportunity buat aku untuk bisa audisi untuk film-film Next Disney project lain. dari Ya, exactly. Tapi kalau soal film remaja, Hollywood, ya. Karena di sana semuanya confidential dan kita nggak boleh ngomong apa-apa sampai publicistnya sendiri yang ngeluarin berita itu. itu. Aku nggak bisa kasih detail, tapi pokoknya doain aja. Doain. Kayaknya April ini bakal ada sesuatu yang keren. Amin. Ada berapa yang keren? Apakah cuma satu atau ada banyak? Ya pokoknya step by step lah. Step by step. Ya. Oke. Next artikel kita lihat. Oke. Gara-gara prequel Harry Potter, Cinta Laura dimarahi manajer. Ya. Jadi kayak aku bilang tadi, di sana kadang-kadang kalau kita
dapat film sesuatu atau audisi buat sesuatu, kita harus tanda tangan NDA, non-disclosure agreement. Jadi sampai film itu udah mau tayang, kita benar-benar Tetap diem aja. harus diam. Oke. Dan aku minta teman-teman di rumah atau teman-teman media juga tolong jangan terlalu Excited, heboh heboh-hebohin dulu. rumornya, karena ini hanya rumor. Oh, ya. ini hanya rumor. Ini masih rumor ya. Emang bener aku bakal ada film, tapi kita belum tahu apa karena everything's just a rumor. Oh, gitu. jadi kalau di sana memang harus promosinya harus nunggu sampai mereka yang atur timingnya kapan. Exactly, kayak for example, Iko Uwais Iko kan Uwais dia tuh. main Star Wars, dia baru bisa kasih tahu berapa bulan Mendekati yang lalu. bulan. Padahal dia udah tahu soal itu mungkin 2 tahun yang lalu. Itu gitu. rasanya gimana ya? Maksudnya kan seneng banget pastinya, tapi nahan-nahan nggak boleh cerita itu. Tapi kamu cerita ke mama atau enggak betul-betul? Sama papi mami aja aku nggak terlalu banyak cerita. Tapi Jadi mereka pun sebetulnya juga mereka nggak terlalu tahu detailnya. Yang tahu cuman aku, manajer aku, dan pokoknya produksi di sana. Oh, okay. But it's okay. Malahan aku orang yang nggak terlalu suka banyak ngomong. Mendingan just wait and see. Tiba-tiba udah muncul ada tiba-tiba ya, gitu. ya daripada ngumbar-ngumbar ternyata Exactly. gimana. Tapi ada kemungkinan nggak sih kalau di sana ya kita bertanya ya? Ada kemungkinan nggak sih kita udah syuting begitu ya? Oh yes. Walaupun mungkin scene-nya nggak terlalu banyak, tapi begitu tayang scene-nya nggak ada, dibuang semua. Ya, jadi kalau di sana tuh penting banget kita attitude-nya selalu positif dan bagus. Karena ada example yang bagus, misalnya Jessica Alba, tahu kan Jessica Alba? Dia pernah main Spy Kids. Gara-gara attitude-nya kurang bagus, scene dia yang tadinya banyak dikurangin jadi 4 atau 5 scene doang. Jadi kalau kita attitude-nya jelek atau mereka ngerasa acting kita kurang bagus, mereka bisa kurangin scene yang Tapi honor tadi. nggak dikurangin kan? No. Oh. Ya tapi ya jadi sedikit ya expose-nya untuk karyanya jadi sedikit kalau Exactly. karena attitude. Jadi bagus juga dong. Tapi makanya penting kita, karena kita public figure, kita selalu attitude-nya bagus, baik sama semua orang dan profesional. Jangan Tapi kalau di telat. Indonesia tuh justru kalau bikin sensasi malah di senang gitu karena ada promosi gratis. Ya menurut aku terserah orang-orang mau kayak gimana, tapi aku sendiri, buat aku penting kita jadi orang yang profesional karena kita public figure yang mau ngasih example, contoh yang baik buat generasi muda Indonesia. Jadi aku orangnya selalu on time dan mudah-mudahan fans-fans aku juga tahu work ethic yang bagus itu penting kalau mau Tepuk sukses. tangan dong. Jadi inspirasi juga. Next artikel kita lihat. Ibunda sempat panik tapi cinta Laura bersama seorang tercinta. Ini ada berkaitan dengan tahun baru kemarin ketika gedung Burj Enggak, Burj Khalifa nggak apa-apa. Hotel, address hotel yang Address Hotel kebakaran. yang kebakar itu pada saat kembang api ya kan? Iya, enggak. Kebakarannya jam aku lihat semuanya. Oh, itu jam berapa sebetulnya? Jadi kebakaran Sebelum jam tahun baru. 8 malam. Dan kebakarannya itu 26 jam. Besok paginya aku bangun dan 26 jam? breakfast masih kebakaran. Emang berapa lantai itu? 60. Wah, ya Iya. ampun, masih kebakaran belum? Masih. Karena tinggi banget kali ya, susah jadi Exactly. memadamkan. Uh, Kamu di mananya? Aku di apartemen temen aku Oh, yang view-nya tuh kelihatan jelas Burj Khalifa sama address Di hotel. sebelahnya itu jadi asap-asap segala macam. Aku lihat semuanya. Jadi dari mulai awal Dari awal kebakaran. sampai akhir aku lihat semuanya. Aku view kamar hotel aku juga itu. Hotel itu yang kebakaran. Oke. Jadi pemandangannya, tapi tetap ada kembang api. Tetap ada kembang api, itu yang bikin aku surprise banget. Kok bisa, ada 60 orang yang luka, but they still have fireworks at the Burj Khalifa. Tapi mungkin mereka nggak mau disappoint tourist lain yang ada di Sudah situ. datang ke situ jauh-jauh Iya. gitu ya. Kayak kamu juga datang ke situ untuk melihat atraksi itu. Iya, exactly. Iya. Jadi pengen cukup lihat- terpuaskan dong ya. Iya, tapi sedih juga. Oh. Karena itu view yang sangat contradictory. Jadi ada kebakaran, senang, tapi ada yang senang Ada yang juga. panik juga. Iya. Tapi betulkah kamu sedang berada bersama orang tercinta di situ? Di situ emang ada Hunter, tapi ada teman-teman aku dari Amerika juga, oke. jadi berlima. Jadi Hunter itu nyusul kamu atau? No, actually ya, aku flightnya beda. Dia datang dari Boston, aku datang dari LA. Romantis sekali ya. Jadi gimana? Orang tua sama Hunter gimana? Oh, they love him. He's amazing. He's an angel. Angel loh katanya. Itu artinya. Kalau Luar tahu biasa. lagu aku Guardian Angel, tahu dong Angel itu apa. Mereka tuh tahu lagunya, teman nggak tahu artinya. Oke, ini nih Hunter Tracy. Yes. Hunter Tracy ya. Mhm. Cakep ya. Ah, thank you. Jadi berapa tahun dia mendekati kamu sampai akhirnya jadian itu? Ini udah lama ya jadiannya ya?
Udah hampir enggak. 1 tahun? No. Baru hampir setengah tahun. Tapi aku baru mau sama dia habis 6 bulan dia terus approach aku. Oh, 6 bulan di approach baru kamu mau. Kenapa Iya. Mas sengaja jual mahal atau gimana? Emang gitu, tapi juga tapi juga waktu itu masih on and off sama Sama yang di Bali sana. iya. Oh gitu ya. Jadi ini apa akhirnya kenapa kamu maunya sama si akhirnya menerima? Karena si Hunter dia Kingsley? selain sangat smart, dia juga wise, wise, bijaksana, caring sekali, respect banget sama mami papi aku, keluarganya baik banget. Dan dia sangat ambitious kayak aku. Dia juga punya mimpi untuk jadi orang yang sukses dan pokoknya Di Hollywood juga ya di industri ya, tapi film dia juga? screenwriter, dia penulis. Oh, oke. Jadi he's a great guy. Padahal kan ada banyak yang deketin kamu ya kabarnya ya. Yeah, but he's the best one. Ini ada artikel Cinta Laura berencana ajak pacarnya ke Indonesia ke jenjang serius nih. Aduh guys, Kan dia ada di please. Hong Kong loh. Hong Kong tuh deket banget tinggal. Mau tahu kenapa dia di Hong Kong? Iya, kenapa? Karena biarpun dia kelihatannya bule, dia sebenarnya seperempat Cina. Oh, oke. Ya, jadi mamahnya kayak aku mix, tapi mamahnya setengah Austria, setengah Cina Hong Kong. Oh, Cina Hong Kong, Kalau jadi aku dia kan, pulang ke Hong Kong. ya kalau aku kan setengah Indonesia, setengah Jerman. Kalau mamahnya Austrian and Chinese Hong Kong. Oh, oke. Ya. Makanya dia ada di Hong Kong, tuh pulang kampung berarti dia ya. Ketemu neneknya sama Terus saudara-saudaranya. kapan dia nggak mampir ke sini? It's Apa just- kamu nggak bolehin ya? No, it's too soon. Aku kan masih muda dan kita baru pacaran hampir setengah tahun ya. Jadi nanti kalau misalnya relationshipnya bisa lebih lama lagi, baru aku Apa yang kamu takutin kalau dia bawa ke Indonesia? nggak takut apa-apa. Cuman Kamu nggak pengen apa? aku busy banget. Oh. Di sini aku ada syuting TVC, ada syuting bintang tamu kayak Rumpi sama lain-lain. Jadi kalau dia datang aku nggak punya waktu untuk kasih tunjuk Jakarta, Bali. Ya sama aku aja yang kasih tunjuk. Ah. Kalian ya. Pakai bahasa apa? Bahasa bahasa tubuh. Oke, siapa laki-laki di balik sana? Cinta Laura tadi waktu di ruang makeup begini, siapa misteri guestnya? I think I know who it is. Nggak ada misteri guest. Bilang gitu, siapa ya? Kalaupun ada itu tetap misteri. Apakah? Siapakah laki-laki di balik layar sana? Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No. Nah, Cinta Laura sekarang sudah ya semakin jelas lah menapaki karirnya di dunia Hollywood ya. Tapi Amen. setelah pencapaian ini kan naik turun tuh ya. Kemarin waktu awal-awal tahun 2015 ketika datang susah, maksudnya kamu masih menjalani proses. Sekarang gimana? Kamu merasa ini sudah mulai kelihatan lebih baik, opportunity-nya lebih jelas? Well, selama masih jadi actress baru pasti bakal selalu susah. Karena menurut statistics dari 100 audisi biasanya orang cuma dapat 1 job. Jadi kamu berapa? Jadi- Sebulan berapa audisi? Berubah-ubah. Kadang kalau waktu November, Desember ini nggak ada audisi sama sekali. Karena kalau udah mau Christmas, industrinya mati. There's nothing. Jadi it's very up and down all the time. Tapi mudah-mudahan dari film ini yang aku bakal kerjain tahun ini bakal terus ke film lain-lain Jadi ya. dia- Mudah-mudahan ini bakal kasih aku exposure untuk bisa lebih sukses lagi di sana. Oke. Amen. Nah ini sudah cerita sukses. Nah sekarang kita mau ke cerita yang kriminal sedikit ya gitu ya. Sudah ada Rumpi Tase bersama tim Rumpi di sana, ada Ilham bersama Pak Surawan Wakapolres Jakarta Selatan yang kemarin ada berita tadi ada berita penangkapan seorang artis sinetron gitu ya. Halo Pak Surawan, terima kasih. Halo, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya. Pak Surawan mungkin bisa update berita betul ya bahwa ada artis dari kapan sih tertangkapnya Pak? Untuk penangkapan sendiri sudah dilakukan pada hari Rabu kemarin tanggal 6 Februari, Mas. Itu pagi, siang, malam? Ya, sore. Oh, Hari Rabu sore ya. Oke, lokasi penangkapannya di mana Pak? Lokasi penangkapannya di Komplek M di Jalan Ceger di Jakarta Timur. Oh, kompleks, jadi itu kayak perumahan Ya. gitu? Memang ini Komplek berdasarkan... M mungkin yang biasa dilakukan digunakan untuk syuting mungkin sana ya. Oh gitu, ini berdasarkan laporan atau memang sudah diincar atau bagaimana Pak? Jadi beberapa sebelumnya kita mendapatkan informasi, yang kemudian informasi itu kita dalami, Iya. kemudian kita mengarah pada tersangka. Oh begitu. Ya,
Jadi dari udah berapa lama informasinya ini, Pak? Informasinya belum lama, beberapa hari aja sebelum penangkapan itu, Mas. Oke, tapi cuma satu orang saja atau ada beberapa orang yang diamankan kemarin? Betul, yang diamankan cuma satu orang aja dengan barang bukti 1 linting ganja berat 0,4 gram. Oh, 1 linting ganja. Iya, betul. Oh, jadi ini berdasarkan laporan ya, laporan. Iya, betul, dari masyarakat ya. Oke, jadi ini diintai sampai terjadi tangkap tangan begitu ya, Pak? Iya, betul. Jadi kita intai bersangkutan dari semenjak yang bersangkutan ada di Kemang, salah satu kafe di situ. Kemudian dia berjalan menuju ke salah satu hotel, kemungkinan dia menggunakan di situ. Setelah itu dia keluar lagi, kemudian kita lakukan penangkapan sampai dengan dia di Komplek MP ya. Oke, baiklah. Nah, sekarang kondisi yang tertangkap ini bagaimana, Pak, kondisinya sekarang? Saya kira untuk kondisi yang bersangkutan tidak ada masalah ya, masih baik-baik saja. Kita amankan masih tertahan di ruang tahanan Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Oke. Jadi tapi Bapak waktu nangkep tahu nggak Pak kalau dia artis sinetron, Pak? Ya kita belum tahu, Mbak. Jadi tahunya kapan Pak kalau dia artis sinetron, Pak? Tahunya setelah ditangkap. Oh, setelah ditangkap baru tahu? Iya. Karena di lokasi tempat syuting nangkepnya atau karena dari orang-orang sekitar itu kan artis sinetron gitu? Betul, jadi dari lokasi tempat syuting itulah kita baru tahu kalau yang bersangkutan dia seorang public figure gitu. Oh begitu, jadi Bapak nggak pernah nonton sinetronnya Pak ya? Kita juga belum tahu sinetronnya. Oke Pak, ini kalau kepada yang tertangkap ini kira-kira apakah ada ancaman hukumannya atau sebetulnya masih punya peluang untuk direhabilitasi karena ini kan baru pertama kali ditangkap? Betul ya, ancaman hukuman ada, tapi peluang rehabilitasi juga ada. Kita sudah menerima permohonan untuk melakukan rehabilitasi, jadi nanti kita ada tim terpadu namanya, tim asesmen terpadu. Iya, oke. Dari anggotanya dari Polres, Sat Narkoba, kemudian juga dari BNN, nanti akan melakukan asesmen terhadap yang bersangkutan, bagaimana ketergantungan terhadap narkotika, sehingga nanti akan melakukan proses rehabilitasi. Oke, ini sudah punya kuasa hukumnya kah? Sejauh ini belum ya. Sudah ada yang menjenguk belum Pak? Kalau yang menjenguk sudah ada, tapi yang untuk penasihat hukumnya belum ada. Belum ada. Yang menjenguk keluarganya atau dari rekan kerja atau? Dari pihak keluarga saja. Oh, pihak keluarga saja. Oke, Iya. baik. Baik, Bapak terima kasih banyak atas infonya. Selamat kembali bertugas. Ya. Terima kasih, selamat sore. Ya, selamat sore. Oke, baik. Nah, sekarang kita kembali ke Cinta Laura. Cinta Laura bingung tadi siapa misteri guest-nya. Tapi sebelum kita ke misteri guest, kita minta Cinta Laura untuk menjawab pertanyaan atau melakukan tantangan, ya. Oke. Jadi truth or dare ya? Ya, bisa truth or dare atau dare or dare gitu ya. Yang mana dulu nih? Nomor 1 dulu nih ya, dare-nya ya. Oke. Pilih mana? Apakah kamu memilih untuk mengajak mama kamu ke sini untuk kita ajak ngobrol bareng? Atau kamu menelpon mantan pacar kamu Vincent untuk mengatakan, "Hai, apa kabar?" Mom, do you want to be on TV? Wah. Jadi pilih mamanya. Mamanya jangan kemana-mana. Sini, mama. Dia memilih mama sini ya. Durasi. Mama sini, Ma. Sini, mama cantik. Udah sini. Tepuk tangan dulu dong. I'll fix your hair. Rambutnya cantik kok, ya ampun. Mirip. Silakan duduk. Mama, duduk. Kita mau tanya mamanya mengenai pacar baru Cinta Laura ya. Ma, gimana Ma tentang Hunter? Hunter is a very, very nice boy or nice man. Oh, sudah pernah ketemu dan ceritakan gimana pertama kali ketemunya? Ketemunya di Los Angeles. Pokoknya so sweet. So sweet. Jadi dia nervous banget ketemu saya. Jadi saya heran ada orang Amerika kok nervous gitu ketemu ibu pacarnya. Biasanya kan mereka cuek, lagu, sopan banget. Oh iya lupa ya, Mama ngomong tapi nggak dikasih mic, gimana sih? Oke. Jadi pertama kali ketemu di Los Angeles. Pertama kali ketemu di Los Angeles ya. Waktu itu saya nengok Cinta kan, karena Cinta saya harus ketemu produser, bicarain film Cinta yang kedua dan sebagainya. Terusnya dia kan ingin ketemu saya, jadi dia ngundang lunch di the best restaurant in Los Angeles.
Cuman yang saya heran kok orang Amerika gitu ya sudah dewasa, sudah punya pekerjaan, tapi ketemu saya kok sampai nervous banget gitu. Usianya beda jauh sama kamu, Cinta? No, dia 26. Oh, 26. Jadi Iya. itu buat Mama kesan pertamanya bagus banget ya? Sangat bagus, sangat bagus, the best mungkin. The best! Jadi dibandingin pacar-pacar Cinta yang sebelumnya? Ini paling baik. Oh. Gimana Cinta, kamu biasanya kalau orang tuanya setuju tuh agak yang gitu, kurang tantangan gitu, ya nggak sih? Gimana ya? Aku sih seneng aja papi mami aku suka sama Hunter. Karena kadang-kadang kalau aku suka, papi mami nggak suka. Kalau aku nggak suka, mami suka. Kali ini? Kali ini dua-duanya suka. Jadi enak nggak usah berantem. Oh, enak gak usah berantem. Mama juga lega ya, Ma? Lega, nggak usah berantem kayak dulu. Oke, next tantangannya untuk Cinta Laura. Pilih Cinta Laura. Jawab jujur, film apa yang akan muncul nanti di bulan April, atau kamu telepon Hunter dan bilang I love you. Emang punya nomor telepon Hunter? Kamu dari handphone kamu. Nggak bisa. Kenapa? Aku nggak punya nomor telepon lokal, jadi perlu wifi. Wifi-nya nggak bisa di sini. Ada wifi kan di sini ya? Hah? Ada nggak sih? Nggak ada wifi ya? Ada yang bawa itu mungkin wifi nggak bisa ditelepon. Nggak Kamu bisa. emang nggak punya internet handphonenya? Mama punya Enggak, nggak? aku punya. Aku Harus. sih, tapi nggak. Sinyalnya jelek. Terus dia juga pasti lagi keliling-keliling Keliling-keliling Hong Kong. Hong Kong ya. Main Harusnya di. disetting dong dari tadi. Iya benar saya ya. bilang Gimana dari sih tadi. itu? Kalau bilang dari tadi aku mau telepon, tapi sekarang I'm not prepared. Tapi dia tahu bahwa dia berpacaran dengan artis yang terkenal banget di Yeah, Indonesia. he does. Apa komentar dia? Baru aja kemarin dia SMS aku, dia bilang really starting to realize that I'm dating a big movie star. Iya. Ibunya gimana sayang ibunya? Pokoknya kalau ibunya setiap kali aku ketemu dia dan ada teman-teman dia selalu bilang, you know, Cinta's a huge movie star in Indonesia. Jadi mamanya juga seneng banget mungkin tahu itu. Oke. Ya. Oh, minta kirim voice note by WhatsApp buat last segmen nanti ya. Abis ini kita minta ya. Boleh ya dia ya? Boleh. Oke, nanti kita akan lihat seperti apa sih kesan-kesannya dari Hunter Tracy. Tenang, nanti akan diterjemahkan oleh Cinta Laura ya. Biar ngerti. Oke, next berikutnya. Berikutnya kita akan minta Cinta Laura untuk melihat berkomentar terhadap video yang akan kita tampilkan berikut ini. Cinta Oke. Laura. Ini adalah rumpi, apa namanya? Rumpi tayangan, rumpita. Silakan. Boy William saat menjenguk kamu di California. Gitu. Oh. Apa kabar sih Cinta Laura? Ya, baik. Udah punya pacar belum dia? Cinta, I don't know. You don't know? No. Nggak tanya? Nggak tanya juga. Kamu pernah naksir Cinta Laura nggak? I don't know. What do you think about Cinta Laura? She's cool. Maksudnya cool. dia keren, pintar, punya pendirian, ya kan? And obviously dia itu cantik, guys. Semua orang juga tahu lah dia itu cantik, so she's cool. Bukan. Orangnya kayak gimana? Describe Cinta Laura. Describe Cinta Laura. Pinter, galak, Oh, galak. Galak, terus apa lagi? ngeselin. Oh, ngeselin. Kenapa ngeselin? Satu lagi apa? Pinter tadi. Satu lagi Yang apa? ngeselin. Ada tiga, pinter, galak, Pinter, ngeselin. galak, ngeselin. Pinter, galak, ngeselin. Ngeselinnya kenapa? Ngeselin. Dulu karena gue masih pertama syuting sama dia, terus Terus? banyakan ngajarin, cuman ngajarin nyebelin kan dia masih anak kecil, gue udah lumayan udah kuliah. Ridwan. Oh, he's the mystery guest. Pasti dia mystery guestnya. Ya, kamu menduga itu mystery guest-nya. Iya. Apa sih cerita sama Ridwan Ghani ini sebenarnya? Jadi waktu pertama kali aku syuting film layar lebar, Oh Baby, itu sama Ridwan. Dan itu film dia pertama banget. Dan waktu itu aku masih umur 14 kan. Jadi ya kalau masih umur 14 kan sok tahu gitu. So you have to do this, you have to do that. Aku ingat banget emang dulu maturity gapnya tuh jauh banget. Dia udah umur 22 atau apa, aku masih 14. Jadi aku anak kecil, dia udah. Kamu kenapa? Kamu ngomong begitu karena gemes kok actingnya gitu-gitu aja atau kamu ingin Bukan. membantu dia? Aku pengen ngebantu dia, tapi karena masih kecil mungkin aku nggak tahu cara yang benar untuk nge-guide dia. Tapi he was good, he's so professional, he's so sweet. Tapi emang karena masih kecil, jadi emang nggak taau gimana cara direct yang benar. Kamu punya teleponnya Ridwan Ghani nggak? Enggak. Enggak tuh. Ya gimana sih? Oh, kamu boleh ngomong apa mau Mana? Ridwan? Oke, ngomong di kamera. Hi Ridwan, I'm so sorry I was bossy. Aku dulu kan masih kecil, jadi nggak tahu gimana cara ngomongnya. Terus bahasa Indonesianya juga
masih belajar dulu kan, jadi mungkin karena language barrier juga susah aku cara jelasin segala macam. Tapi I'm so happy for you now. Aku lihat kamu sering main FTV, sering main sinetron dan lain-lain. Ada saran nggak buat actingnya Ridwan Ghani? No, your acting is great. Dan aku lihat sekarang kamu udah confident. Dulu dia masih karena pertama kali Masih mungkin sedikit gemetar-gemetar ya? nervous, tapi sekarang aku lihat udah confident Nah, ini banget. jujur atau supaya Oh no, I'm being serious. Dia itu orang yang baik banget dan kooperatif banget. Dan emang dulu akunya yang masih kecil dan cerewet. Oke. Nah, berarti siapakah misteri guest kita? Jangan kemana-mana, tetap di Ruby. Siapakah di ruang siluet? Masih ada di ruang siluet. Coba kita lihat bentuk perawakannya seperti apa. Ini juga kita import ya. Kalau ini kita import. Silakan masuk. Inilah Fahrul Razi. Gantian. Cinta Laura bingung ini siapa misteri guest aku. Bukan. Ini panggilan siapa sih? Fahrul. Sebenarnya Fahrul Razi. Tapi kebanyakan orang sini Rozi. memanggil saya Fahrul, Farul, macam-macam lah ya. Fahrul ini adalah dari Brunei, dia adalah penyanyi jazz ya kamu ya? Iya, penyanyi jazz juga, penyanyi jazz. pop R&B juga dan Oh. semacamnya. Dan jadi juri sebuah ajang pencarian bakat kompetisi. dangdut Ya, di sini betul. begitu ya. Oke, seperti apa profil Fahrul Razi? Kita lihat yang berikut ini. Hadir sebagai salah satu komentator di sebuah ajang pencarian bakat penyanyi dangdut, Fahrul Razi, penyanyi kelahiran Brunei Darussalam ini, kini wajahnya akrab bagi pecinta dangdut Indonesia. Terlibatnya Fahrul Razi sebagai komentator di acara itu kerap membuat dirinya sering dijodoh-jodohkan dengan Rina Nose yang menjadi salah satu co-host, mengingat status keduanya yang sama-sama belum punya pasangan. Bahkan Saiful Jamil pun yang dulu pernah dikabarkan dekat dengan Rina Nose ikut mendukung jika keduanya benar-benar menjalin hubungan. Desas-desus adanya hubungan istimewa antara Rina dan juga Fahrul Razi terlihat dari beberapa postingan di akun Instagram Fahrul Razi dan kabarnya mereka juga melewatkan malam tahun baru bersama. Lalu benarkah telah terjalin hubungan antara Fahrul Razi dan Rina Nose? Atau berita ini hanyalah sekedar settingan belaka? Dan setelah berakhirnya ajang pencarian bakat yang membuat namanya populer di Indonesia, akankah Fahrul Razi menetap dan berkarir di Indonesia serta menemukan tambatan hati seorang wanita Indonesia? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Luar biasa ya, komplit ya, pakai telur. Oke, kita mau tanya dari artikel, kita mau tanya langsung ke Fahrul Razi. Oke, ini artikel yang pertama. Fahrul Razi, komentator akan berkarir di Indonesia. Betulkah begitu? Betul? Betul? Betul. Luar biasa loh, Cinta Laura karirnya di Iya. Hollywood. Fahrul, kamu di Indonesia. Saya pun- Kenapa kamu ingin berkarir di begini, Indonesia? saya memangnya seorang pengembara musik. Saya memang mencintakan seni, mencintai seni. Daripada Brunei saja saya sudah menyanyi selama 10 tahun. Oke. Dan selepas itu pernah pencapaian yang paling terbesar saya melainkan mengikuti ajang kompetisi ini ialah pergi ke Hollywood untuk menyertai World Championship Performing Arts pada tahun 2013 dan saya memenangi 5 gold medal yaitu bagi kategori soul, pop, jazz, R&B and also original music. Dan juga pada original music itu saya seorang orang yang pertama membawakan lagu yang bernuansa Melayu yang mana lainnya semua pada bule yang membawakan lagu-lagu bule original mereka, tetapi saya memenangi kompetisi itu. Karena unik ya. Karena keunikannya begitu. Jadi dan sekarang ini menuju ke Malaysia selama 2 tahun dan selepas itu ke Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya iyalah. Kamu menurut kamu mampu bersaing dengan Saiful Jamil? Ya, saya tidak bersaing. tapi jika ada persaingannya ya di kompetisi yang di season pertama dan juga season kedua, dia merupakan komentator ataupun juri favorite bagi acara itu. Oh, Saiful Jamil? Iya, Saiful Jamil. Sekarang saya. Oh, sekarang kamu. Hati-hati Saiful Jamil. Tapi bukan persaingan. Saya cuma ingin menambah nilai diri. Suasana lebih begitu saja, semangat. ya. Oke, lanjut berita berikutnya. Next. Benarkah Rina Nose dan Fahrul Razi diam-diam menjalin hubungan asmara? Oke, penjelasannya ialah
kami di acara itu di panggung dijodohin. Oh, kamu di Dijodohin. Lalu di luar panggung apa yang terjadi? Dijodohin, dan selepas ini kalau saya ingin memberikan satu andaian, seperti memasak, menunggu proses kematangannya aja. Itu saja. Lagi diaduk-aduk, ya direbus, tunggu mateng. Tetapi ya kita nggak tahu, maksudnya sudah dimasak ataupun baru memotong bawangnya ataupun Nggak baru tahu sampai di gitu-gitu, mana. nggak tahu sampai di mana. Nggak Kenapa tahu dia jual kebetulan mahal ya? di Dia mana. jual mahal ya? Saya pun jual mahal sih. Oh iya. Kapan jadinya dua-duanya jual mahal ya kan? Harusnya jadian. Heeh. Tetapi saya amat bersyukur juga karena mereka yang mendukung saya dan juga mendukung Rina Nose itu semuanya pada menginginkan kami ya langsung dan segala macam. Tetapi yang saya terima hanya inti doanya lah yang positif itu saja. Yang terbaik. Iya, yang Oke. terbaik lah. Artikel berikut. Fahrur, ini namanya Ya. juga tulis ya. Fahrur. Ya. Rayakan malam tahun baru bersama Rina Nose. Tidak. Ih, Cinta Laura bareng tahun baru. Barang tahun baru. Sama Rina Nose juga. Kok begitu? Kamu enggak Enggak. Nah, rezeki jodoh pertemuan itu di tangan Tuhan. Jadi memangnya pada ajang kompetisi itu di hujung acara tanggal 29 Desember kita baru bertukar WhatsApp. Jadi baru berapa hari aja kan? Ya, karena di panggung kita hanya ngobrol macam hello, ya begitu. Dan selepas itu gini dan selepas itu dia di satu mempunyai acara besar. Kamu tahun baru di mana? Tahun baru saya di rumah enggak di Mutiara apa namanya ya, Pantai Mutiara ya. Bantu ngapain? Di sana hanya duduk saja dan Enggak dia beliau- nemenin. Nggak ada. Tahu gitu ditemenin sama ini semua. ada nemenin. Oh, ya. Nah, yang menemenin itu ialah Allah menemukan rezeki bersama dengan Rizna Oris. Oh, Risa Oris. Dekat-dekat dengan Rina Nose Dibikinin juga lagu nggak namanya. juga sama Risa Oris? Nah, saya dengan dia ini sudah ada punya chemistry yang luar biasa untuk membuat lagu. Karena saya sudah ditarik oleh masyarakat Indonesia untuk mengeluarkan satu produk lagu. Oh, kamu kalau butuh Saya. ini pendukungnya ini Iya. saya boleh kok ini di book boleh ya. Oke, sekarang kita minta Fahrur Razi untuk mendeskripsikan perasaannya kalau melihat foto yang akan kita tampilkan berikut ini. Iya. Inilah foto yang pertama. Apa? Deskripsikan perasaan kamu kalau melihat Rina Nose. Senang itu saja. Senang, kamu merasa senang? Satu perkataan saja ya. Senang. Sudah senang apa? Karena dia teman saya sekarang ini. Sekarang ini. Dan juga dia pun sudah matang dalam menghadapi industri musik dan juga industri semuanya ya. Sekali dia ingin mendukung saya berkarir di sini. Oh, oke. Ya. Jadi membuat kamu apa suka juga sama dia karena dia sudah matang. Terus Iya. apa lagi? Dia itu seorang cewek, aku udah confused Kebalik. sekarang ini ya. Karena biasanya lelaki dan perempuan Oh, ya. iya, bukan cowok Jadi, cewek ya? bukan Dia cowok seorang cewek, perempuan. ya perempuan. So kalau bisa saya Instagramin perkataan saya ini #wanita Indonesia gitu. Maksudnya dia seorang yang mandiri, dia seorang yang berdikari sendiri, dia seorang yang luar biasa, humoris, educated, dan juga agak deep juga, intelektual juga. So And she's cute. and she's cute as well. Oke, Rina Nose, kita tunggu kabar baiknya ya. Oke, kamu apa yang mau kamu sampaikan sama Rina Nose sekarang ini? Coba lihat di kamera. Aku nggak tahu dia live ini ya. Iya live, dia pasti nonton lah, pasti dicari nanti Oke, ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Rina. Aku dipaksa untuk menyapa kamu. Semoga kamu baik-baik saja. Jangan sedih kalau aku pulang ke Brunei. Itu saja. Rina Nose, jangan jual mahal ya, rasa kehilangan itu baru terasa kalau yang di sini pulang ke kampungnya. Kalau udah jauh udah baru deh tuh ya. Nah, Oke. aku akan datang lagi, nggak apa-apa. Datang lagi. Kan jual mahal, nanti agak lama ya. Enggak lah. Nggak terlalu mahal sih, nanti nggak orang yang mau. Oke, next foto kita lihat. Ya. Kalau ini cowok ya. Ya, ini cowok. Nah, satu bahasa gaul yang ingin saya tempelkan ke dia, pede. Oh, pede jadi juta emang. Oh, pede dia tinggi, Tapi di tetapi Brunei ada nggak sih orang kayak gini? ada kali. Aku nggak tahu, tetapi tidak disensasikan, itu saja. Oh, berarti nggak ada. Karena Berarti orang kayak nggak gini ada. nih, intinya adalah sensasional. Tetapi ada satu yang, nah karena saya itu melihat setiap orang itu melalui persepsi positifnya ya. Jadi memang saya tidak, semua orang sahaja mempunyai negatif dan juga positif. Jadi semua orang mempunyai dominan positifnya. Jadi saya amat menghormati sosoknya Saipul Oh Jamil iya, ini. dia memang sangat Iya, bukan sweet banget. karena apabila dia memberi komentar tentang penyanyi, jujur,
tetapi sambungannya itu agak luar biasa pede, itu saja. Oke, kita tanya sekarang, kamu harus jujur ya, kamu kan Iya. juga juri kan? Iya, iya. Suara Saiful Jamil itu sebenarnya Ciri khas. bagus atau enggak? Tekniknya bagus atau enggak? Kalau nggak bagus, kalau nggak bagus, nggak mau menyanyi loh. Tekniknya sudah cukup atau perlu ditingkatkan? Tidak juga sebenarnya, tergantung pada lagunya. Oh, lagunya. Tergantung pada lagunya lah. Oke, Iya. jadi masih perlu ditingkatkan Tapi kayaknya. Ya. misal kata kalau dia mau menyanyi lagu Laila Canggung nggak bisa. Oh. Tapi kalau dia mau nyanyi Rasa Cinta gitu semakin dari lagunya dia, ya bisa aja. Oh, jadi Iya. dia hanya bagus untuk lagunya dia sendiri. Ya iyalah. Kita kembali lagi dengan suara tetap di Ya Rupi. iyalah. Hari ini saya merasa seperti Rumpi Internasional ya, dari Hollywood, dari Brunei Darussalam, dan sekarang kita akan bergabung juga dengan yang dari Malaysia. Inilah Mimi Fly. Oh, dari situ. Hai Mimi. Aduh, harus ayam goreng. Apa kabar? Bergabung. Oh, thank you. I love you. I love you so much. Wah, thank you. Kamu bisa bahasa Indonesia? Bisa. Bagus, bagus. Coba. Mimi, kamu pernah tahu yang namanya kalau ayam goreng panas, Ya. kursi panas tahu? Hot seat. Hot seat, yes. Tidak mau coba? Mau coba? Silakan coba ke kursi panas. Sama kamu. Situ. Oke. Ya. Aduh, kita ngomongnya pakai bahasa apa ini gue sama dia? Oke, baiklah. Ya kan, benar kan? Rumpi Internasional. Jangan bengong gitu ya, karena semuanya ada terjemahannya di bawah ini. Oke. Oh, Sekali aja ya. Oke. Enggak. Oh, Kak Ros. Aduh. Ayam goreng ya Rumpi bersama banget. Upin dan Ipin. Oke. Baik, Mimi dan juga Fahrul, Ya. saya akan bertanya-tanya. You know ya? I will ask you. Bertanya-tanya. Bertanya-tanya. Tanya lah. Kalian berdua harus menjawab. Oke. You all have to answer this as honest as you can. Oh, Apakah bukan cepat tapi Jujur. Jujur. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Tahu ya. Oke. Serem banget ya. Fitnah atau Nah, atau fakta. langsung ini semua pertanyaan apa dipilih aja? Suka aku ya. Buat siapa pertama? Fahrul Razi. Fitnah atau fakta Fahrul Razi? Tutup telinga atau enggak? Enggak, jangan. Bahwa kabar kedekatan kamu dengan Rina Nose ini Ya. sebetulnya hanyalah gimmick belaka untuk menaikkan program acara kalian. Fakta. Fitnah. Oh, fitnah. Bener. Nah. Tadinya gimmick lama-lama serius. Bukan gimmick, Tapi bukan apa. Dijodohin. Oh. Begitu saja. Tapi lama-lama beneran ya, baper ya. Nah begini, kadang-kadang semua itu mempunyai proses-proses tersendiri. Oke. Nah kan acara itu mengambil masa selama 1-2 bulan. Oh, cinta lokasi ya. Masa sih setelah 1-2 bulan sudah mencukupi? Oh, belum ya. Sekarang ini berproses. Oh, lagi masak. Oke, baiklah. Lanjut. Kita ke Mimi. Mimi, kamu kenal sama Raul Lemos, Mimi? Oh, bukan ya? Itu Mimi Pipi, dia nggak tahu. Mimi panggilannya buat Krisdayanti. Krisdayanti. Iya, tahu kan? Mimi. Iya. Fitnah atau fakta, Mimi? Kalau kamu itu seringkali over excited kalau lagi dengar musik dan volumenya harus full. Fakta, benar. Fakta. Pernah ada yang komplain karena musiknya terlalu kencang? Terlampau kencang, tapi Mimi memang suka. Mimi memang suka kalau musiknya kuat. Oh, lagu apa aja tuh? Musik apa aja? Apa saja. Dan dia ini ya, kalau lagu itu kuat, dia suka menari tau. Trademarknya Mimi Fly. Oh, mau begini. tarik gimana? Iya, begitu. Bagusnya dia kalau begini-begini. Kalau saya begini-begini ada yang hormat loh, dikira bendera. Lanjut, Fahrul. Ya. Bahwa kamu itu demi meraih cinta dari seorang Rina Nose, kamu rela belajar bahasa Sunda. Fitnah atau fakta, Fahrul? Gimana ya? Mau fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Belajar bahasa Sunda tapi kan? Belajar bahasa Sunda. Demi Rina Nose kan? Dia yang mengajar. Oh, dia yang mengajar. Oh.
Tapi fitnah atau fakta itu tergantung soalan. Coba aku pengen dengar, bahasa Sunda. Atur nuhun. Atur nuhun. Oke. Matur Matur nuhun. Terus? Udah lupa aku. Oh, kalau aku cinta padamu apa? Nggak tahu. Itu nggak diajarin sama Rina Nose. Enggak. Ada yang tahu nggak itu artinya aku cinta padamu bahasa Sunda? Apa? Abdi? Bogo. Bogo? Ke Anjen. Oke, lihat ke kamera, anggap itu Rina Nose, bilang Abdi, Bogo, ke Anjen. Abdi Bogo ke Anjen. Coba nyanyi kan? Coba nyanyi kan, aku jaipong kan? Coba jadi. Coba. Abdi Bogo. Iya, Bogo ya. Oh ya. Terbawa dia. Baper banget nih dia. Goyangnya luar biasa. Kamu belajar sama siapa itu begitu? Itu, ini belajar daripada Mas Dedi, koreografer Batavia. Terima kasih Dedi Puja Indra. Hai Mas Dedi. Dia jago guru saya, tapi kalau dia nggak ngajarin kayak gitu ya ke aku ya. Lanjut kepada Mimi. Mimi, fitnah atau fakta Mimi bahwa dari semua peserta kontes yang waktu itu kamu sangat bersaing ketat dengan finalis asal Indonesia yaitu Ati. Fitnah atau fakta Mimi? Ingin Mimi katakan fakta ya. Tapi kerana Ati itu sangat Mimi sangat rapat dengan Ati. Ati adalah kakak Mimi di Indonesia. Kalau Ati sedang menonton, kerana Mimi sudah beritahu Ati yang menonton Trans TV sekarang, terima kasih banyak-banyak di atas persahabatan kita. Kan ajang kompetisi mesti bersaing. Oh iya harus bersaing ya. Tapi berteman. Berteman secara sehat ya betul. Baiklah. Ya, Ati sekarang di Jakarta. Halo Ati. Benar nih kayaknya. Kok suaranya agak bergetar gitu ya dengernya ya? Itu tulus dari hati atau cuma? Itu Vina. Oh itu Vina. Jadi tulus ya. Oke. Baik, Farur. Saya. Nah atau fakta bahwa kamu itu seorang petualang, adventurer. Iya. Tapi tidak bisa naik motor karena ada masalah dengan keseimbangan. Kalau naik motor miring ke kiri, jatuh. Iya, aku diboncengin oleh dia. Iya sebenarnya. Sama siapa? Jadi oleh Rina. Oh, kamu diboncengin sama Rina, Pak? Iya. Fakta. Jujur ya di Brunei itu kita tidak apabila saya di sini macetnya Jakarta itu karena adanya motor dan segala macam. Kalau di Brunei dalam 2 bulan 3 bulan 1 kali pun saya nggak melihat motor. Karena kebanyakannya guna mobil di Brunei gitu. Karena adanya mobil nggak ada motor. Gitu. Jadi saya bisa nyetir. Oh, jadi kamu diboncengin Rina. Pasti Rina nyetirnya sambil gini deh, ngerem-ngerem gitu kan. Ya, sengaja dia. Senang nggak kamu nunggu? Oke, satu lagi pertanyaan untuk Mimi. Ya. Fitnah atau fakta Mimi bahwa kamu itu berkat Ivan Gunawan. Sekarang kamu bisa rekaman di Indonesia dan single itu diproduseri oleh Rizna Oris yang tak lain adalah produser juga dari Amel Alfi. 199% fakta. Oh. Jadi busana ini busana Ivan Gunawan. Oh, wow. Dikasih dia. Oke, Miran weh. Baik Iya. sekali Ivan Gunawan ya. Cucok. Cucok ya. Kalau Kalau cucok. bahasa Indonesia cucok. Iya betul. Cucok. Cucok. Kalau di Brunei apa? Kalau di Brunei apa? Bisai. Bisai. Bisai itu agak keren. Oh keren. Kalau di Malaysia apa? Kalau buat cucok di Malaysia apa? Mantap. Oh mantap. Mantap. Kita kembali lagi dengan mantap tadi Robin.